Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rezeki, mahasiswi di Sultan Agung Pematang Siantar. Saya akan menjelaskan contoh kasus pelanggaran etika bisnis pada PT PLN. Pengertian dan pokok permasalahan. PT Perusahaan Listrik Negara Persero atau PT PLN merupakan badan usaha milik negara atau BUMN yang diberikan mandat untuk menyediakan kebutuhan listrik di Indonesia. Seharusnya sudah menjadi kewajiban bagi PT PLN untuk memenuhi itu semua. Namun pada kenyataannya masih banyak kasus di mana mereka merugikan masyarakat. PT Perusahaan Listrik Negara atau Persero adalah perusahaan pemerintah yang bergerak di bidang pengadaan listrik nasional. Hingga saat ini, PT PLN masih merupakan satu-satunya perusahaan listrik sekaligus pendistribusian. Dalam hal ini, PT PLN sudah seharusnya dapat memenuhi kebutuhan listrik bagi masyarakat dan mendistribusikannya secara merata. Usaha PT PLN termasuk ke dalam jenis monopoli murni. Hal ini ditunjukkan karena PT PLN merupakan penjualan atau produsen tunggal, produk yang unik dan tanpa barang pengganti yang dekat, serta kemampuannya untuk menerapkan harga berapapun yang mereka kehendaki. Kasus ini menjadi menarik karena di satu sisi kegiatan monopoli mereka dimaksudkan untuk kepentingan mayoritas masyarakat dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33. Namun di sisi lain, tindakan PT PLN justru belum tahu bahkan tidak menunjukkan kinerja yang baik dalam pemenuhan kebutuhan listrik masyarakat. Contoh kasus monopoli yang dilakukan oleh PT PLN adalah fungsi PT PLN sebagai pembangkit, distribusi, dan transmisi listrik mulai dipecah. Swasta diizinkan berpartisipasi dalam upaya pembangkitan tenaga listrik. Sementara itu, distribusi dan transmisi tetap ditangani. PT PLN saat ini telah ada 27 independent power producer di Indonesia. Mereka termaksud Siemens, General Electric, Enron, Mitsubishi, Californian Energy, Edison Mission Energy, Mitsui & Co, Black & Veatch International, Drake Energy, Hapwil Holding, dan masih banyak lagi. Tetapi dalam menentukan harga listrik yang harus dibayar masyarakat tetap ditentukan oleh PT PLN sendiri. Krisis listrik memuncak saat PT Perusahaan Listrik Negara atau PT PLN memberlakukan pemadaman listrik secara bergiliran di dalam wilayah, termasuk Jakarta dan sekitarnya, selama periode 11-25 Juli 2008. Hal ini diperparah oleh penggalian jam operasional kerja industri ke hari Sabtu dan Minggu sekali sebulan. Semua industri di Jawa, Bali wajib menaati dan sanksi bakal dikenakan bagi industri yang membandel. Dengan alasan klasik, PLN berdalih pemadaman dilakukan akibat defisit daya listrik yang semakin parah karena adanya gangguan pasokan batu bara pembangkit utama sistem kelistrikan Jawa Bali, yaitu pembangkit Tanjung Jati,
Python unit 1 dan 2, serta Cilacap. Namun di saat yang bersamaan, terjadi juga permasalahan serupa untuk pembangkit berbahan bakar minyak atau PLTGU Muara Tawar dan PLTGU Muara Karang. Analisis kasus. 1. Jika dilihat dari teori etika deontologi. Dalam kasus ini, PT Perusahaan Listrik Negara atau Persero sesungguhnya mempunyai tujuan yang baik, yaitu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional. Akan tetapi, tidak diikuti dengan perbuatan atau tindakan yang baik, karena PT PLN belum mampu memenuhi kebutuhan listrik secara adil dan merata. Jadi menurut teori etika deontologi, tidak etis dalam kegiatan usahanya. 2. Jika dilihat dari teori etika teleologi. Dalam kasus ini, monopoli di PT PLN terbentuk secara tidak langsung, dipengaruhi oleh pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, di mana pengaturan, penyelenggaraan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan sumber daya alam, serta pengaturan hubungan hukumnya pada negara untuk kepentingan mayoritas masyarakat dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Maka PT PLN dinilai etis bila ditinjau dari teori etika teleologi. 3. Jika ditinjau dari teori utilitarianisme. Tindakan PT PLN bila ditinjau dari teori etika utilitarianisme dinilai tidak etis, karena mereka melakukan monopoli sehingga kebutuhan masyarakat akan listrik sangat bergantung pada PT PLN. Kesimpulan bahwa PT Perusahaan Listrik Negara atau Persero telah melakukan tindakan monopoli yang menyebabkan kerugian pada masyarakat. Tindakan PT PLN ini telah melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.